Shalom, apa kabar anak-anak Miss? Miss berharap kalian semua dalam keadaan sehat. Nah, berjumpa lagi dengan saya, Miss Pristi, sebagai guru budaya Melayu Riau. Nah, di tahun ajaran baru ini, tahun 2021-2022, kita akan belajar semester 1 selama 6 bulan ke depan. Nah, bab pertama adalah sejarah Melayu. Nah, kita masuk tentang pembahasan sejarah Melayu. Bagaimana sih sejarah Melayu sebenarnya? Ada 3 kitab utama yang berkisah tentang sejarah Melayu. Pertama, Sulalatus Salatin, artinya silsilah para sultan, karya Tun Sri Lanang. Kedua, Tuhfat Ali Haji, artinya bingkisan yang amat berharga, karya Raja Ali Haji. 3. Hikayat Siak, karya Tengku Said. Nah, ketiga kitab tersebut bercerita tentang kisah yang terjadi pada abad ke-12 hingga ke-19 Masehi, yakni pada masa pemerintahan Melaka hingga Kesultanan Siak Sri Indrapura. Nah, kita masuk pembahasan pada kitab pertama, yaitu kitab Sulalatus Salatin. Anak-anak Miss bisa melihat pada gambar pertama, dan pada gambar kedua merupakan gambar Tun Sri Lanang. Kitab ini ditulis pada tahun 1612 Masehi, menyebutkan bahwa para raja dan sultan Melayu berasal dari keturunan Iskandar Zulkarnain, yakni raja Yunani yang menguasai sepertiga dunia. Raja pertama Melaka dalam kitab ini adalah Parameswara. Kemudian kitab kedua adalah Tuhfat An-Nafis. Anak-anak Miss bisa melihat pada gambar pertama, yaitu gambar kitab Tuhfat An-Nafis, dan gambar kedua itu merupakan gambar Raja Ali Haji. Dan kitab ketiga Hikayat Siak. Anak-anak Miss bisa melihat pada gambar 3, gambar kitab Hikayat Siak karya M. Yusuf Hasim. Kedua kitab tersebut ditulis pada abad ke-19 Masehi di Bukit Siguntang, wilayah Sumatera Selatan. Nah, peninggalan sejarah Melayu salah satunya adalah Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti ini berkisah tentang perjalanan dalam kerajaan Sriwijaya di Bukit Siguntang sendiri. Prasasti ini ditemukan oleh M. Battenberg pada tanggal 29 November 1920 di tepi Sungai Tatang yang mengalir ke Sungai Musi. Prasasti Kedukan Bukit menggunakan huruf Pallawa dan berbahasa Melayu lama. Prasasti ini menceritakan kisah perjalanan Dapunta Hyang Agung bersama 20.000 tentara menggunakan armada sampan atau kapal. Nah, sekarang anak-anak Miss coba lihat gambar 1, gambar Prasasti Kedukan Bukit. Nah, Prasasti Kedukan Bukit ini dimuseumkan di Jakarta. Periode kemaharajaan Melayu berdasarkan pada bukti catatan Cina dan Eropa. 1. Kandis pada abad 1 sebelum Miladiah atau sebelum Masehi, yang berlokasi di aliran Batang, Kuantan. 2. Katangka pada abad 3-7 Masehi di Hulu Muara Takus. 3. Sriwijaya pada abad 7-13 Masehi di Kampar. 4. Bintan pada abad 13 Masehi di Pulau Bintan.
5. Singapura. Pada abad 13 Masehi di Pulau Singapura. 6. Melaka. Pada abad 14 sampai 16 Masehi di pesisir barat tanah Semenanjung, Selat Melaka. 7. Johor. Pada abad 16 sampai 18 Masehi di Sungai Johor. 8. Riau Lingga. Pada abad 18 Masehi di Hulu Riau, Pulau Bintan. 9. Siak. Pada abad 18 sampai 20 Masehi di Sungai Siak. Nah, jadi ada 9 periode kemaharajaan Melayu berdasarkan catatan Cina dan Eropa. Meskipun pusat kerajaan Melayu selalu berpindah dan berubah nama, namun hukum dan peraturan tetap sama, karena hakikatnya bersumber dari asal yang sama. Maka antara gugusan Pulau Perca, Kepulauan Riau, dan Tanah Semenanjung adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, baik dari segi budaya, adat istiadat, juga bahasa. Walaupun dipecah menjadi negara yang berbeda, hubungan tetap masih terjalin. Tugas: jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. 1. Apa nama kitab karya Tun Sri Lanang? 2. Sebutkan 3 nama kemaharajaan Melayu. 3. Di mana letak kerajaan Kandis?